Tadi Pak Elias juga sudah menyampaikan bahwa di sini perlu pembinaan moral. Saya sangat setuju Pak Elias. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Elias. Kenapa saya bilang ini moral sangat penting? Karena kita sudah tidak ada lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila. Kita semakin jauh dari sifat-sifat gotong royong. Kita semakin jauh dari rasa persaudaraan. Kalau ada orang yang kelihatannya susah atau mendapat musibah, banyak orang tidak peduli, apalagi di jalan. Ada orang tabrakan, udahlah biar aja di situ, tak kenal aku. Urusan apa aku? Kita tolong, nanti malah bikin susah ya Pak ya. Nah, jadi itu sifat-sifat kemanusiaan pasal 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu udah berkurang. Nah, ini yang harus dimunculkan. Rasa kepedulian kita terhadap saudara kita. Kita bisa menolong orang yang sakit, dan itu kami lakukan Bu. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ada yang sakit ayo kita tolong Bu. Kita menolong orang, mulai dari orang yang waras sampai orang yang sakit, bahkan orang gila. Kalau nolong orang gila, mana Pak Franky tadi? Pak Franky Suwardi. Kami sudah sering lakukan sama Pak Marbun. Ada di sini yang gila katanya. Nah, ini dia yang bawa mobil ambulans. Itu namanya Franky Suwardi. Lihat mukanya itu. Tapi dia bukan muka orang gila. Ini waras ini Bu. Dia bisa bawa mobil ke Brastagi, kemana-mana aja bisa. Kemarin baru bawa orang Korea dia ke Utalim Baru ya. Tapi kalau orang gila, segila-gilanya orang gila Bu, kalau jumpa dia hilang gilanya Bu. Karena dia suruh masuk ke mobil, masuk katanya masuk. Padahal orang gila itu bikin ribut. Nah, begitu jumpa kawan kita ini, saya nggak tahu dia ilmunya apa. Pawang ular ada, tapi ini pawang orang gila. Tepuk tangan untuk Pak Franky. Kurasa nanti kalau tua jadi dukun ini Bapak ini. Bisa ngobatin orang gila. Amin ya Pak ya, Pak Franky. Karena kawannya banyak yang orang gila. Jadi kita selalu pernah membawa orang ke rumah sakit jiwa di daerah mana Bun? Rumah sakit jiwa itu? Padang Bulan sana. Daerah Tuntungan. Turki katanya. Tuntungan belok kiri. Nah, jadi dibawa sana sering itu. Sampai ke sana nanti kira-kira seminggu minta pulang dia. Udah baik aku Pak katanya. Capek lah kami. Dikiranya pula mobil angkut angkar jemput. Enak aja dia. Besok ibu ini kalau nggak sore dia tengok suaminya, Pak ini ada orang gila katanya. Pak Rudi, Pak Marbun, tolonglah ini ada orang gila. Nah dibawa pula ke sana kan. Jangan pula gara-gara gratis suaminya pula dibilang gila. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Bodong dulu. Ini ketawa ibu ini kalau dibilang suaminya gila suka dia. Oh jangan. Jadi mengenai moral ini sangat penting ya Pak Elias ya. Saya setuju dan sepakat. Apa bentuk bantuan yang akan kami lakukan terhadap Bapak untuk mengatasi atau membantu anak-anak dalam mengatasi pendidikan agama, tentunya ya belajar ngaji nanti ya anak-anak, karena kita harus kasih dia ilmu imtak, iman dan takwa ya Pak ya. Ketika iman dan takwa dimiliki, maka dia punya rasa kemanusiaan, dia akan punya rasa persaudaraan dan menciptakan, mengajarkan hal-hal yang positif dan baik, supaya bagaimana hidup dalam suasana yang penuh dengan kedamaian. Nah, kerjasama, gotong royong, ada paret, Pak Lurah mungkin Seklur, ayo kita gotong royong, bersihkan paret, biar nggak susah-susah. Pak Bobi nanti kan, sikit-sikit salahkan wali kota, salahkan pemerintah. Sementara kita ibu-ibu, bapak-bapak buang sampah sembarangan. Sudah dibuang sembarangan, dilihat anak orang pun buang, didiamin. Mestinya ditegur ya Pak ya. Jadi kalau kita semua saling menolong, saling bertegur sapa,
saling menjaga, maka lingkungan ini menjadi baik. Karena saya punya pengalaman, Bu, di daerah Surabaya ada salah satu perkampungan, mereka sepakat, Bu, satu kampung itu, saya nggak tahu sini bisa dibuat apa enggak, di sana dilarang merokok, Pak. Satu kampung itu dilarang merokok, yang jual rokok itu pun dilarang. Itu kesepakatan satu kampung, Pak. Kalau ada yang merokok didenda. Jadi satu kampung itu tidak merokok. Terus satu kampung itu paretnya bersih, halamannya ditanamin bunga, sayur-sayuran. Ada yang nanam seledri, nanam kol, nanam apa. Mereka bagi-bagi antar tetangga. Dan kehidupannya rukun, sangat bagus, dan sekarang dijadikan objek wisata. Di sana ibu-ibu bisa jual kopi, orang datang, turis-turis dari dalam negeri mengunjungi desa Arjosari atau apa, nanti saya coba cari tahu, di Surabaya. Dan itu sudah berkembang sampai ke Jogja dan sekarang menjadi sebuah tren. Apakah di kampung kita ini bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat kita ini bisa kita ajak bekerja sama? Nah, kalau bisa, Medan akan melahirkan dari tanah 600 sebuah perkampungan yang nanti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara kita jadikan destinasi wisata. Kami dalam rangka itu, Bu, saya sebagai anggota DPRD sekarang lagi merancang, Bu, menciptakan sebuah peraturan daerah atau undang-undang daerah supaya membuat desa-desa wisata. Di kampung saya itu tempat desa wisata. Ya, terus. Kemudian saya di Aceh, untuk mendidik pengajaran di Aceh Singgil untuk daerah desa wisata dan cara-cara bergerak. Kalau kita di Magelang, kalau kita naik pesawat Lion Air, ada tuh Kabupaten Magelang, Kecamatan Tempuran, Desa Bawang, itu desa wisata, Pak. Dan masyarakat di sana itu, Pak, kompak. Kompaknya macam mana, Pak? Dia itu setiap 2 minggu sekali itu gotong royong. Ya. Itu boleh tanya istri saya, Pak. Jadi kegiatan itu seperti itu tadi, Pak. Kalau halaman seperti ini di sana jarang terlantar. Kita. Yang mana istrinya, biar ku tanya dulu. Ini yang itu, Pak. Itu, Pak. Nanti ku tanya, Bu. Iya. Dia suruh tanya soalnya. Jadi saya, Pak, memang kampung saya di sana, Pak. Dan kita pun masih ada ladang-ladang kita di sana, Pak. Kalau di sana rumah-rumah ini dibuat homestay, Pak. Dibuat homestay itu kan uangnya 1 malam 100.000. Pemerintah subsidi 30%, 30.000. Jadi pengunjung 100.000. Kalau kami setelah tanam padi itu kita ada namanya jatilan. Itu tanam tembakau seluruh serentak itu, Pak. Jadi ada pesta rakyat itu 3 hari 3 malam. Seperti Ibu Borong jualan pecel, jualan lontong, itu boleh tester di sana, Pak. Kalau rasanya enak boleh beli, ya kan, boleh makan. Kalau di sini orang jual durian, Pak, duriannya doang kan, Pak. Kalau di sana lengkap, Pak. Mau durian rasa apa, mau sambal durian pun ada, Pak. Biji durian itu kok di sini dibuang, Pak. Kalau di sana diracik itu, Pak. Bikin kerupuk. Dibuat sambal, Pak, dicampur kerupuk. Jadi bule-bule itu, Pak, itu nyewa, Pak, nyewa sepeda, nyewa apa, ya karena. Jadi masyarakat itu, Pak, sangat setiap gang itu ada gerbang itu, Pak. Desa ini. Jadi kita kalau di sana macak, Pak. Dari Medani banyak di sana, mau dari pihak kelurahan, studi kelayakan, studi perbanding, studi feasibility di sana, ya, Pak. Cuma sampai di sini tidak dijalankan, Pak. Jalan-jalan aja dia, ya. Jalan aja, Pak. Kalau nengok kampung saya itu, Pak, mungkin pohon itu kayak gua, Pak. Kalau nggak demi anak sekolah itu tidak dipotong pohon itu, Pak. Kalau di sini kepingin kereta, kepingin mobil dipotong semua pokoknya, Pak. Insya Allah, Pak, mungkin masih ada lestari. Dan lahan dari kakek saya, kebetulan saya itu dari kakek saya yang punya cucu laki-laki saya. Jadi saya lah sekarang yang mimpin. Kalau orang kita batu terumbunya saya, Pak. Jadi kalau di sana masyarakat di situ, jadi makanya bule-bule itu udah orang dari mana? Kalau orang kakek-kakek nenek itu bisa bahasa Inggris, Pak. Kalau saya taunya garam Inggris, kunci Inggris.
Ya alhamdulillah. Maju Bu, desa itu Bu. Jadi kalau gotong royong itu Bu, ini di sana ini bawa makanan masing-masing dari rumah itu makan bersama. Doakan dulu baru gotong royong. Kalau di sana kalau tidak gotong royong, yang anak-anak muda itu didenda 50.000, Pak. Jadi wajib ikut ya? Wajib. Jadi kalau dia bayar 50.000 ya untuk kasih desa. Jadi kita maksudnya kita yang kedepannya kita lebih baik lah daripada kelurahan ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Elias. Tepuk tangan dulu untuk Pak Elias. Apa yang disampaikan Pak Elias ini kira-kira cocok nggak Bapak Ibu rasa? Coba nggak serius, cocok nggak? Nah kalau cocok, kebetulan Pak Elias ini kan tinggal di sini, ya Pak Seglur. Beliau ini bisa kita jadikan sebagai mentor, sebagai guru, karena kebetulan di kampungnya dia sudah menjalani apa itu desa wisata. Tadi sudah disampaikan mengenai desa wisata yang sudah maju. Sementara di Sumatera Utara, Perda baru mau mengajukan 600 desa. Kalau di Jawa Barat, Bu, itu sudah 2000 desa. 60 desa. Kita Sumatera Utara baru mengusulkan 60 desa. Di Jawa Barat itu sekarang sudah berjalan 2000 desa setiap tahun. Dan itu sudah dilaksanakan 13 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya rasa ini sangat menarik ya. Kita cerita tentang aspirasi, apa gunanya kehadiran saya kemari Bu ya. Di samping bisa menolong anak ibu, cucu atau keluarga untuk pendidikan. Nah, jalan keluar yang harus kita sampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana bentuk pertolongan kita kepada masyarakat ini Pak Elias secara menyeluruh. Di sini kan tadi udah disinggung. Oke, kalau kita gotong royongnya dari yang hal-hal kecil dulu Pak Lurah. Nggak usah kita seperti desa wisata di Magelang, nggak usah. Kita buat dulu lomba bikin lontong, contoh. Itu nggak benar-benar Bu. Saya akan bantu Ibu nanti. Kita coba buat setiap bulan pertengahan atau akhir bulan kita sepakati. Setiap bulan Bu kita buat lomba lontong. Jadi orang dari Medan ini dari mana-mana makan lontong kemari. Hari Minggu. Lontongnya banyak ragam. Kalau perlu kita undang Kak Linda yang terkenal di Kampung Kling itu. Lontong Kak Lin kau jualan sini. Ini lontong yang di dekat Gelugur kita undang. Yang tadi kita lewat Bayu lontong malam di dekat apa si Kambing kita undang, dan ibu-ibu bapak-bapak. Kalau perlu kita buat lomba, kita kasih tropinya. Saya lomba lontong Rudi Hermanto, cocok? Nah panitianya ditanam 600. Nah di sini nanti anak-anak bisa parkir kereta disusun rapi. Jangan pula parkir kereta pulang jalan kaki. Nah itu nama kampung kita pasti rusak Pak. Nah jadi harus semua kerjasama. Mulai dari tingkat kelurahan, lingkungan kelurahan, kecamatan. Kita undang nanti Pak Wali. Atau nggak usah kita undang Pak Wali, pasti dia datang. Kalau kita berhasil menciptakan sesuatu. Zaman sekarang ini nggak usah takut. Adik-adik di sini banyak yang pegang handphone. Coba yang punya handphone angkat ke atas dulu handphonenya. Yang punya handphone tolong angkat ke atas. Nah hampir 50 biji. Ini pengunjungnya 3.500. Nah ini reses yang paling banyak pengunjungnya ini Bu Bodong 3.500. 3.500 nanti. Tapi karena dengan punya handphone, bahwa kami masyarakat Tanah 600 akan buat lomba lontong. Dibuatlah foto-foto lontong cantik. Kapan diadakan? Di mana diadakan? Saya pikir ini harus sama-sama Pak dari pemerintahan, tolong Pak Lurah ini dicatat, dijadikan satu masukan sama pihak kelurahan. Saya Bu, pengalaman sudah 2 tahun yang lalu, saya mentor di Aceh Singkil untuk mempelajari cara-cara jualan, ya, cara-cara menghidangkan. Karena di Aceh Singkil itu Bu, wisata itu desa-wisata. Ada satu pulau
pulau tuh banyak Bu di atas ini, namanya Pulau Banyak. Yang saya sampaikan di Pulau Panjang itu Bu, cara-cara berjuang. Ya, saya belajar itu Bu, sampai saya ke Bali Bu, mempelajari itu. Saya di Jogja. Jadi memang kita Bu, cara di sana Bu, orang Indomie itu Bu, ditaruh aja di mangkok, ditutupkan. Dan cara penghidangan bikin teh, bikin kopi pun masih ditaruh saja Bu, gitu Bu. Kalau kita kan kita ajari dia pakai lepean, harus lepean kaca. Gak ada itu pun tutup kumpas, kita pakai tutup, kita pakai apa? Berapa gulanya itu? Kita taruh gulanya. Cara pelayanannya itu, kita bikin desain interiornya itu dari kayu-kayu. Itu di Aceh Single Bu, saya dibayar 1 bulan dulu. Ya maksud kita ini kan kita berdayakan banyak, kita bikin keripik, bikin apa. Kalau kita tengok di Jawa itu tuh, di sini kok nggak ada saling mengisi semua satu orang. Makanya di sana itu desa wisata itu betul-betul dia pakai. Maksudnya kita di sini ada kita seperti bikin keripik, bikin manisan, jadi suatu tujuan, suatu ikon, iya kan? Ya. Jadi yang mudah-mudahan kedepannya kita canangkan yang kita lebih baik. Saya merasa beruntung ini jumpa dengan Pak Elias, karena masyarakat di sini lebih beruntung lagi, karena beliau ini, Bapak rumahnya yang mana Pak? Ini Pak, bangun TPA baru ini. Oke, dekat sini kan, nggak jauh. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu warga Tanah 600 ini beruntung dengan kehadiran Pak Elias sebagai salah satu warga yang mau membagi ilmunya Pak ya. Bapak nggak usah dibayar kan? Enggak Pak. Nggak usah. Tepuk tangan untuk Pak Elias. Bayarnya adalah kita doakan Bapak ini sehat-sehat, panjang umur, banyak rezeki, tambah muda. Kira-kira nanti model program saya kepada Pak dari pemerintahan lah ya, saya keluar nanti Pak Kepling. Ada nggak Keplingnya di sini? Tapi ada Keplingnya. Nanti disampaikan sama Kepling, tokoh masyarakatnya Pak, Bapak, beberapa orang, Ibu. Sampaikan saja bahwa ide ini bagus, desa wisata. Nah, ketika kita sudah memulai, kalau perdanya turun, saya dari provinsi tinggal kasih bantuan. Ini adalah bantuan dana desa wisata, 50 juta atau 100 juta mau diapain? Mau dibuat apa uang ini? Nah, kalau kita sudah mulai, tadi idenya baru Pak Elias sampaikan. Kita akan buat meja yang bagus, tampilan, ya bagaimana menciptakan suasana ini lebih menarik masyarakat datang, ya gitu Pak ya. Jadi mendatangkan orang itu dengan menciptakan gula supaya semutnya datang. Karena cerita makan, orang itu akan hunting, orang akan mencari di mana ada makanan enak, orang akan datang. Kalau makan lontong udah ke sana kita. Segala macam lontong ada. Jangankan lontong, linting pun ada. Kan gitu Pak ya. Nah, dalam pemilu itu kalau tidak terdaftar, apa caranya untuk bisa muncul itu? Apa Bapak kartu penduduk atau bawa fotokopi KTP dan KK, bawa aja itu, jumpai nanti ketua TPS-nya. Ya Bapak di lingkungan 10 ya. Nanti pun saya bisa tanyakan di luar kepada ketua TPS-nya, apakah kalau tidak, kalau ada kata KTP-nya kasih saya sekarang. Ayo. oke. Tapi kan masih bisa sempat didaftar. Kan Iya, masih sempat didaftar kan? karena masih DPS sementara. Ya, didaftar aja Pak. Didaftar sama Bapak ini aja nanti. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Rudi Harman Taharahap. Iya, ini merupakan suatu kebanggaan buat saya karena selama beberapa kali saya ikut pilkada, pokoknya Pak ya. Baru kali ini ada caleg untuk belusukan. Oh ya, sebetulnya maksudnya anggota dewan tuh belusukan ya.
Misalnya langsung ke target masalah masyarakat. Itu nilai plus banget buat saya. Tepuk tangan dong buat Pak Rudi Hermanto. Ya mungkin dari segi kesibukannya mungkin sudah padat, tapi masih memberikan waktu untuk berjumpa dengan masyarakat. Sebenarnya dari awal Pak, sebelum pilkada atau penilaian ini Pak, sebenarnya saya lebih suka seperti ini. Sebelum mereka naik, maaf ya Pak, sebelum mereka duduk ke DPR ataupun DPRD ataupun yang lebih tinggi lagi maksudnya, ya Pak. Jadi pertanyaannya Pak, untuk mempersingkat waktu, saya ada 3 pertanyaan Pak. Kebetulan Bapak ini kan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Pak. Kalau boleh saya tahu, masalah problem masyarakat apa yang paling diutamakan untuk diselesaikan oleh anggota Dewan? Itu yang pertama, ya Pak. Yang kedua, mohon maaf Pak, mungkin saya sebagai masyarakat awam atau masyarakat bawah, kenapa masalah pemerintah itu lebih utamakan kemajuan dibandingkan memperbaiki kekurangan? Contohnya Pak, ya, dibuat taman besar-besar, sedangkan jalan daerah-daerah itu masih banyak yang banjir atau rusak-rusak, gitu Pak. Jadi mohon perhatiannya buat Bapak, ini mungkin salah satu inspirasi saya, ya. Kenapa harus kita melihat ke depan? Kenapa Anda lihat ke bawah dulu Pak? Hal yang harus benahi dulu kita harus perbaiki. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Haris. Nama saya Sugi bin Jenar, suami dari Bu Godok. Yang saya pertanyakan soal bantuan nih Pak. Umur saya 34 Pak, tapi dibalik 64. Dulunya kami dapat bantuan Pak. Ini udah berapa lama? Setahun setengah dapat. Bantuan apa? PKH? Bantuan apa aja aku sekarang udah gak dapat Pak. Saya ini kayak anak tiri. Oh. Ya. Saya kayak anak tiri Pak. Saya udah lanjut usia. Cuma angkat saja letman. Mata satu melek kanan. Jadi kepada Bapak Wakil Lurah, apa segalanya ada di sini, tolong bantu kami. Saya udah saya bilangkan, saya tadi minta kejora. Banyak orangnya pada kerja aja. Untuk Pak SBY tolong saya. Kerja ada 2 hari, lepas untuk makan saya. Mana cukup Pak? Kerja 2 hari untuk makan seminggu. Nah, saya mohon kepada Bapak semua yang ada di sini. Itulah ucapan saya, tak tolong kepada Bapak atau Pak Lurah. Oke. Ya. Udah Pak. Sudah saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haris dulu. Pak Haris warga sini ya? Ya pastilah ya. Pak Haris warga sini, masih muda, sudah berkeluarga? Sudah. Tadi diskusi-diskusi dari awal Bapak ikuti tentang desa wisata. Ikut ya. Nanti saya minta Pak Haris terlibat mendorong ini kepada Kepling dan Lurah supaya menciptakan kita, karena kita juga butuh, selain orang tua kita juga butuh yang lebih muda untuk mendorong, menyemangati supaya desa kita ini, desa Tanah 600 ini bisa menjadi desa wisata. Itu dulu harapan kita. Kita buat dulu cikal bakalnya. Bentuknya apakah berupa lomba lontong 2 minggu atau sebulan sekali, atau bentuk-bentuk apalah untuk menarik warga dari luar, dari Belawan, dari Medan Labuhan dan sekitarnya datang kemari makan lontong atau apapun itu nanti bentuk sajian makanan yang bisa kita lakukan. Itu dulu sebagai pembuka, Bung Haris. Pertanyaan Bung Haris tadi, masalah apa yang bisa kami selesaikan? Tentunya kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Yang menjadi problematik kami di DPR ini, sebagai anggota legislatif, kami pertama menampung dulu. Bung Haris, kami datang menampung semua aspirasi
Sama dengan lurah, camat menampung musrenbang di kelurahan, musrenbang di kecamatan, musrenbang di kota Medan, musrenbang di provinsi, baru musrenbang nasional di Bapeda. Jadi bentuk pembangunan itu memang begitu, Pak. Birokrasi kita di negeri ini tidak bisa membuat kita bisa jadi eksekutor. Eksekutifnya adalah di pihak wali kota sama gubernur dan presiden. Sementara kami di sini hadir adalah menampung, menanya kira-kira apa yang bisa kami bawa menjadi oleh-oleh kepada pemerintah, kepada rapat paripurna yang akan kami adakan nanti. Ini loh yang saya hubungi masyarakat, yang saya datangi, masalahnya ini. Tetapi saya lebih cenderung seperti yang Bapak sampaikan, kalau kita bisa memang masyarakat ini nggak mau nunggu lama-lama ya Bu ya. Kalau masyarakat nggak mau lama-lama ya kita harus sama-sama kerjasama. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Saya pikir ya kebersamaan, kolaborasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pak Elias sudah hadir di sini sebagai warga daerah Tanah 600. Saya hadir kemari. Mudah-mudahan bisa mendorong, bisa kalah bantu dikit-dikit modalnya kalau perlu, ya Bu Bodong ya Pak Aris. Itu yang bisa secara singkat kami lakukan. Nah kalau sifatnya yang langsung eksekusi. Sementara kalau persoalan-persoalan di masyarakat, masalah-masalahnya banyak. Masalah banjir, masalah macet, masalah sampah, masalah kemiskinan, masalah kesehatan. Banyak masalah, Bung Haris, yang semuanya penting. Nggak bisa yang satu lebih penting dari yang lain. Tapi tentu ada skala prioritas. 2 tahun yang lalu kita mengalami COVID-19. Itu bencana nasional dan bencana dunia. Tidak bisa satu orang pun yang menghentikan itu. Tidak bisa. Jadi negara bergotong royong dengan masyarakat dan pemimpin yang berani mengambil resiko untuk menyehatkan rakyatnya. Dan hari ini kita berterima kasih, Indonesia itu salah satu negara yang paling sukses mengatasi COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Ini bukan karena saya suka sama beliau atau memuji-muji dia, tetapi ini adalah sebuah kenyataan, fakta yang bisa kita cari jejak digital di berbagai media. Negara-negara maju seperti Italia, Inggris pun masih lambat penanganan COVID-19. Tetapi Jokowi sangat berani, Pak. Beliau berani langsung teken kontrak ke Italia, ke Inggris, ke Amerika membeli COVID sampai ratusan ribu vaksin, ke China. Karena penduduknya harus cepat. Supaya jangan terjadi gelombang yang cepat banyak, membuat kawan-kawan saudara kita sudah mendahului kita, Pak. Dan itu memang fakta. Banyak, Pak ya. Di lingkungan ini ada nggak yang kena COVID meninggal? Ada ya. Saya sendiri, keluarga saya cukup banyak yang meninggal. Yang sehat-sehat ngomong-ngomong besok-besok lusa demam masuk rumah sakit mati. Itu paman saya. Ada paman, ada istri dari paman. Jadi saya rasa ini hampir semua mengalaminya. Dan memang pemerintah kita sudah berhasil. Sementara pertanyaan Bung Haris tadi mengenai mana yang harus didahulukan, memang kita maunya semua serba cepat. Tetapi skala prioritas juga harus kita dahulukan. Contohnya masalah kesehatan. Kalau sifatnya urgen, ya memang pemerintah atau negara wajib hukumnya mendahulukan masalah kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan skala prioritas saat ini. Kesehatan dan pendidikan. Dan baru infrastruktur yang lain-lain juga ikut bersamaan. Makanya kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu harus gotong royong menangani lingkungannya. Kita tidak bisa menyerahkan permasalahan itu kepada pemerintah saja.
Ketika paret-paret ini langsung macet, kita tidak peduli. Dari awal kita tidak pernah bekerja sama membersihkannya. Selalu membiarkan orang membuang sampah sembarangan. Itulah bentuk-bentuk kepedulian yang kita tidak miliki. Dan ini tadi Pak Elias sudah sampaikan bahwa kita butuh di sini bagaimana membangun gotong royong, sifat-sifat kegotong royongan itu sendiri harus lebih ditumbuh kembangkan di desa ini. Bagaimana desa ini menjadi milik bersama, bukan milik Pak Elias, bukan milik Pak Seklur atau Bapak Ibu Bodong saja, tetapi merupakan punya kita semua. Kalau kampung ini bersih dan nyaman, ada jual penganan-penganan sini sore-sore, saya pikir orang akan rajin datang kemari. Diawali dulu dengan hal-hal kecil, saya pikir demikian Pak Haris ya. Kalau begitu tolong dihubungi dinas sosial, nanti minta tolong sama Pak Marbun ya, nanti dicek nama Bapak, atau menurut dinas sosial Bapak ini sudah nggak layak lagi mendapat. Sebabnya apa? Ibunya udah angkat-angkat kaki kayak gini, cemana mau kasih bantuan? Nah, udah berkipas-kipas dia, pakai lipstik warna merah. Nah, bajunya baru, pakai sepatu baru, pakai lipstik. Bapak yang datang mendata, siapa ini ibu ini? Pak Sukimin mana? Pak Sukimin taruhlah nggak ditemuinya. Ditemuinya Ibu Bodong. Ibu ini siapa? Istrinya. Oh, cantik kali ibu ini. Menghina ya. Kok bilang menghina? Udah pakai lipstik merah, baju cantik, ya harusnya dapat. Ini nggak boleh lagi dapat bantuan katanya. Gara-gara jadi toke lontong dia Bu, Pak. Jual nasi sayur. Lontong, Pak. Ini jual lontong, Pak. Ini dua ini, Pak. Kalau nggak ada anak ini yang beli baju, nggak pakai baju, Pak. Malu lah dia mamanya jelek. Gitu ya? Iya, ini anaknya. Ya Pak ya? Iya, anak Bodong ini. Berarti minta bantuan BP apa? Dari dinas sosial. Nanti biar dicek. Saya nggak tahu kriteria sekarang dalam mendapat bantuan pemerintah itu apa, saya kurang tahu. Tapi nanti coba kita bantu Pak ya. Mudah-mudahan Pak Sukimin bisa dapat bantuan supaya bisa pakai baju lebih steady lagi. Yes. Joget dia. Ya, saya rasa sekian dulu dari saya.